tersebut. Jadi si sewer ini yang pertama dia dibangun untuk membawa kelebihan aliran gitu ya dari capacity existing suatu saluran. Atau yang kedua, dia emang diniatkan gitu ya, atau misalnya diperuntukkan untuk membawa sebuah aliran gitu ya dari suatu kawasan yang mana si kawasan itu tuh gitu atau tempat tinggal teman-teman di daerah misalnya di daerah mahkota ya. Saya di daerah mahkota ini udah penuh nih ya sewernya, udah nggak mungkin ditambahin lagi gitu ya. Mau membawa misalnya aliran dari Rogowaluyo gitu ya, Jalan Rogowaluyo. Nggak mungkin ya. Teman-teman, misalnya rumah gitu ya. Di dalam rumah itu ada kita punya ya kita ada kloset gitu ya, toilet yang nantinya di flush masuk ke saluran ini gitu ya. Terus kemudian ada misalnya saluran dari drain gitu ya. Terus teman-teman cuci piring, kalau misalnya grey waternya digabung ya. Teman-teman cuci piring, teman-teman misalnya mandi, teman-teman cuci baju gitu ya. Nah, itu alirannya akan membawa ke building sewer ini gitu. Nanti terbawanya kemana? Ke public sewer ataupun ke tempat pembuangan. Misalnya ada apa namanya? Ada septic tank gitu. Berarti building sewernya ini mengarahnya ke septic tank gitu. Atau building sewer ini akan mengarahnya ke apa namanya? Saluran utama, saluran pembuangan terpusat seperti itu. Nah, ini disebut juga house connection atau sambungan rumah. Jadi walaupun saya bentuknya bukan rumah gitu ya, ya bisa tetap aja disebutnya ya sambungan dari bangunannya lah istilahnya kayak gitu. Kemudian ada lateral sewer gitu ya. Jadi kalau misalnya lateral sewer ini dia suatu saluran yang akan membuang kepada suatu cabang, saluran cabang ataupun saluran lainnya yang nggak ada apa namanya yang nggak ada perpecahannya gitu loh. Jadi kayak saluran lateral itu menyambung menuju saluran lain gitu. Kayak gitu. Terus kemudian nanti ada gambarnya, ada saluran cabang. Nah, ini saluran cabang ini menerima limbah dari area yang cukup kecil gitu ya. Dan juga akan membawanya menuju suatu saluran utama yang akan melayani lebih dari satu cabang saluran kayak gitu. Jadi misalnya satu blok gitu ya dilayani oleh sebuah branch sewer. Nah, di branch sewer ini dia akan mengarah ke saluran utama yang misalnya ada di jalan utamanya. Kayak gitu. Ada juga submain sewer. Nah, submain sewer ini dia itu adalah suatu saluran yang akan membawa limbah dari satu atau lebih, dua atau lebih eh, saluran lateral ya yang dibuang nantinya akan masuk menuju suatu saluran utama. Disebutnya trunk atau collection lainnya. Ada juga yang disebut dengan main sewer. Jadi kalau misalnya main sewer ini ada di jalan-jalan yang besar gitu ya, yang nantinya akan melayani dari kawasan-kawasan yang lebih kecil masuknya ke main sewer. Terus kalau misalnya intercepting sewer, ini adalah sewer yang dia menerima aliran kering. Gitu. Dan juga dia umumnya kadang-kadang menerima tambahan limpahan air hujan atau kalau misalnya sistemnya tercampur ya, tercampur salurannya dan juga membawa air sampai akhirnya ke treatment ataupun pembuangan. Gitu. Jadi nanti si intercepting ini ya dia selain membawa yang kelebihan gitu, ya dia bisa juga membawa ke IPAL. Dan terakhir adalah outfall. Jadi outfall ini kalau misalnya airnya udah masuk ke IPAL gitu ya, terus IPALnya ngebuang ke sungai, nah ini disebut dengan IPAL outfall sewer kayak gitu. Jadi ini ya gambarannya. Kalau misalnya apa namanya ini tuh gimana ya? Jadi pipa lateral itu pipa yang dia menghubungkan ini nggak nyambung ke sorry. Ini gambarnya tuh si storm sewernya lebih tinggi dibandingkan sanitary ya. Jadi pipa ininya tuh nyambung. Jadi nggak masuk dulu ke sini. Jadi langsung
Jadi gimana ya? Sebentar. Saya bisa gambar nggak ya di sini? Ngomong. Lupa caranya. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi dari sini, ini tuh di bawahnya sistem sewernya ya, gitu. Jadi nggak masuk ke sini, gitu. Nggak masuk ke sistem sewernya. Si pipa ini tuh nyambung sampai ke sanitary sewer. Jadi dari floor drain gitu ya, eh, ataupun dari toilet nih ya, dari toilet masuk dia ke suatu saluran gitu ya, saluran pembuangan. Nah, ini saluran pembuangannya nyambung ke saluran, nah ya, atau house connection, tadi building sewer, masuk ke saluran pipa lateral masuk ke sanitary sewernya, gitu. Nah, si dua ini ya, maksudnya kalau misalnya ada lebih dari dua sambungan gitu ya, ada dua pipa lateral yang menyambung, itu disebutnya submain sewer, gitu. Jadi kalau ini sewer utamanya, gitu. Nah, kalau misalnya ada akar pohon ya yang dia tuh menembus sampai ke pipa lateral, dia bisa menyebabkan seperti ini gitu. Jadi pipa lateralnya terisi oleh akar. Kenapa? Ini yang juga menyebabkan adanya baik itu infiltrasi ataupun crack gitu ya pada pipa yang akhirnya si air limbahnya itu nggak mengalir secara lancar ke sanitary sewer, melainkan ya dia jadi banyak yang tertahan gitu di sini. Kayak gitu. Ini sangat mengganggu, ini kalau bisa dihindari ya. Kayak gitu. Kenapa apa namanya akarnya tumbuh banget ya, tumbuh banyak banget di dalam si pipa lateralnya gitu karena air gitu ya, air limbah yang dibawa dari rumah tangga itu kan kayak akan C ya, kayak akan karbon. Nah, sumber karbon itu dijadikan substrat oleh tanamannya untuk bertumbuh sehingga ya kalau misalnya ketemu gitu ya, dibolongin nih pipanya oleh akar gitu ya, akarnya menembus. Nah, mereka tuh menemukan itu sebagai suatu zat yang mereka butuhkan gitu. Jadi bertumbuhlah akarnya padat di sana seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan terkait terminologi? Ya, Rajib. Tadi Rajib, Dianara sama Debbie ya. Yang baru datang. Yang lainnya yang baru datang silahkan di chat aja ya, biar flow ngajar saya nggak keganggu. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Masih bisa diikuti ya? Masih bisa dipahami? Saya lanjutkan. Oh, ini gambarnya belum hapus. Sebentar ya. Hup, hup. Nah, ini contoh lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada drain dari atap, ada drain dari atap, dia turun gitu ya, masuk ke sambungan gitu ya, connected foundation drain. Jadi kalau ini aliran drainasenya ya, ini aliran drainasenya, terus dia ini ada clean out, dia akan nyambung juga dari drainase ini ke saluran air limbahnya. Berarti ini kan storm water, ini combine ya. Jadi storm water yang dari rumah juga akan masuk ke dalam saluran pembuangan air limbahnya gitu. Nah, ini house apa namanya lateral ya, alias pipa lateralnya. Kalau misalnya ada tadi kan akar gitu, dia bisa menembus pipa lateral gitu dan mengganggu kinerjanya. Kemudian akan masuk ke pipa utamanya, main sanitary sewer. Nah, ini kalau misalnya terpisah gitu ya, yang di jalan dia nggak akan tergabung ke sini, tapi akan masuknya ke storm sewer. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini bisa dilihat yang warna biru ini adalah sumber infiltrasinya, ya. Yang warna hijau adalah sumber apa namanya sumber air limbahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di pertemuan kemarin saya sempat bahas tentang infiltrasi. Infiltrasi itu apa? Ya infiltrasi adalah potensi di mana air selain air limbah itu bisa masuk gitu. Nah, masuknya dari mana? Dari air hujan, bisa juga dari air permukaan ya. Kalau misalnya ditojos oleh akar, kan berarti air permukaan yang apa namanya diserap oleh tanah juga bisa masuk ke dalam salurannya ya kayak gitu. Ataupun misalnya air tanah yang dekat dengan si saluran pembuangannya, maka dia bisa berinfiltrasi juga ke dalam salurannya kayak gitu. Kalau misalnya ada kesalahan di sambungannya itu juga bisa jadi
potensi untuk infiltrasi gitu kan, root intrusion, terus kemudian adanya crack di pipa utama ataupun pipa yang rusak, dan juga manhole yang rusak kayak gitu. Nah, sampai situ ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke survei dan investigasi? Tidak ada, ya baiklah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Jadi ini survei dan investigasi. Untuk apa sih survei dan investigasi? Ya tentunya untuk menghasilkan data. Nantinya dijadikan konsep atau pengembangan dari suatu proyek. Bedanya survei sama investigasi ini apa? Jadi dalam bahasa Indonesia ya survei itu proses pengumpulan gitu ya, penyusunan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan tiap tahapan proyek. Isinya berupa observasi kondisi umum yang berproyek. Politik juga teknis gitu. Yang politik itu regulasi ya. Regulasi teknis kira-kira aja yang terhadap proyek ini lebih dahulu. Jadi ini adalah peran dan penyusunan. Data dikumpulkan, kemudian disusun. Belum diolah ya, baru disusunkan doang. Oh, data ini kira-kira akan menggambarkan mana gitu, tapi belum ada kesimpulannya nih, baru perkiraan aja. Kira-kira informasi ini akan diperlukan untuk apa? Kayak gitu. Kemudian kalau investigasi, ini adalah asimilasi ataupun analisis data survei gitu. Baru dicari tahu gitu ya. Kira-kira data yang kita kumpulkan ini bisa memberikan informasi apa? Kayak gitu. Jadi namanya data itu baru data ya. Dia tuh belum bisa menjadi informasi kalau misalnya belum kita olah kayak gitu. Jadi apa namanya baru kita bisa tahu oh kesimpulannya seperti ini. Info yang bisa kita dapatkan seperti ini. Kayak gitu tuh setelah kita pertimbangkan kayak gitu loh. Setelah kita analisis. Kemudian ditinjau terhadap peraturan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu proyek kayak gitu ataupun dalam suatu desain. Keduanya mencakup seluruh faktor yang berhubungan dengan proyek dibatasi oleh ruang lingkup proyek. Misalnya, saya mau bikin proyek SPAB di perumahan mahkota. Batasannya kira-kira apa? Ya salah satunya wilayah administrasi gitu ya. Wilayah administrasinya di mana? Misalnya di komplek perumahan mahkota kayak gitu. Kan berarti kalau misalnya kita ngelihat data gitu, komplek perumahan mahkota di mana gitu ya? Oh, dia ada di wilayah misalnya Jambe Timur gitu ya. Terus kemudian dia ada di Karawang mana namanya dia ada di Karawang. Berarti kita ngelihatnya ninjaunya secara umum dulu gitu ya. Oh, dari Karawang itu seperti apa kabupatennya gitu. Terus ke dalam mulai spesifik sampai akhirnya nanti kita membahas daerah perencanaan kita kayak gitu. Kemudian metode pelaksanaan survei ini tergantung dari fase pengembangan dan juga dipertimbangkan terhadap tujuannya gitu. Misalnya fase pengembangannya gitu ya, berapa tahap? Misalnya kalau misalnya periodenya 20 tahun, periode desain 20 tahun, dibagi jadi berapa, terus kira-kira kita pertimbangkan nih, datanya apa aja, dan di tiap tahapnya itu seperti apa kira-kira yang meningkat, kira-kira apa yang berubah, kira-kira apa yang penting. Dan juga tujuannya, gitu. Tujuannya buat apa? Membuat misalnya kita khususkan gitu, tadi mengurangi misalnya BABS gitu ya, aktivitas BABS masyarakat gitu. Nah, berarti data apa aja nih yang kira-kira kita butuhkan untuk ya nantinya proyek yang kita jalankan tuh itu bisa mengurangi frekuensi BABS masyarakat kayak gitu. Berarti kan kita harus tahu dulu ya data, maksudnya data existing berapa orang gitu ya, berapa kakak yang BABS gitu misalnya. Terus kemudian penyebab BABS-nya kenapa gitu. Paling banyak tuh metode kayak apa namanya ya mereka BABS tuh kemana gitu. Apakah yang terbuka, apakah yang tertutup, dan juga dan lain-lainnya data-data lainnya mau itu berhubungan dengan regulasinya kah? Kira-kira udah ada belum regulasi yang berkaitan dengan BABS misalnya di Kabupaten Karawang. Terus kemudian apa lagi ya? Kalaupun misalnya udah ada Sarpras gitu ya, sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah, sarana prasarananya apa aja gitu. Kondisinya saat ini berapa banyak sarana prasarananya, kondisinya saat ini seperti apa, apakah masih digunakan, apakah sudah inaktif kayak gitu. Jadi itu harus ditinjau semuanya dari kondisi yang saat ini gitu dan kemungkinan juga pengembangan di masa mendatang. Misalnya
suatu komplek perumahan gitu ya, nantinya pengembangan di masa depan ada apa? Oh, di daerah sini mau dibangun sekolah, oh di daerah sini mau dibangun hotel gitu, atau misalnya mau dikhususkan untuk kawasan komersial gitu, perkantoran kah, ataukah mall atau apa. Nah, itu kan berarti harus dipertimbangkan juga ya. Karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi kira-kira berapa banyak air limbah yang akan dihasilkan oleh suatu daerah gitu, terutama daerah yang menjadi daerah layanan atau daerah perencanaan seperti itu. Nah, ini terkait kebutuhan informasi. Nanti teman-teman kalau misalnya nyari survei, gitu, kira-kira informasi apa aja yang dibutuhkan gitu. Sebelum survei, gitu ya, saya sarankan kalian untuk merancang sendiri. Gitu ya. Mau misalnya ada beberapa, nanti kalau daerahnya udah diketahui ya, daerah perencanaannya, teman-teman kira-kira apa aja yang bisa dilakukan lewat wawancara? Apa aja yang misalnya bisa mencari informasinya lewat internet? Apa aja yang misalnya harus tanya ke entah itu ke pengelola, entah itu ke pimpinan daerah gitu ataupun ke ketua RT, ketua RW gitu. Kira-kira apa aja kayak gitu. Dan juga ini, pertama kebutuhan data fisik gitu ya, terkait topografi, kondisi permukaan, rincian jalan dibangun, struktur bawah tanah, kondisi subsoil, kondisi permukaan air tanah. Kalau misalnya topografi, kira-kira ya teman-teman dia bisa melihat juga ya, misalnya di Google ataupun teman-teman survei sendiri gitu. Kira-kira di sini misalnya daerahnya udah seperti apa gitu ya, kondisinya bagaimana, kondisi permukaan, apakah jalannya terbangun dengan baik gitu ya, ataukah ternyata belum dibuat perkerasan, artinya masih tanah gitu ya, belum ada semen sama sekali, terus rincian jalan yang akan dibangun gitu ya, lewat-lewat mana aja gitu. Kira-kira jalannya memungkinkan nggak untuk dilalui oleh kendaraan besar gitu kan. Kalau misalnya dilalui oleh kendaraan besar gitu kan, kayak di Jalan Johar gitu kan, di sana kan kayak off road gitu, maksudnya sangat naik turun, sangat jalannya juga udah banyak yang rusak. Kalau gitu kan misalnya teman-teman menaruh pipa yang kecil gitu atau bentuk shallow bore, bukan shallow, small bore, maka kemungkinan akan pecah gitu pipanya. Ya iya, karena dilewatinya oleh kendaraan-kendaraan besar seperti itu. Maka nggak cocok kalau misalnya teman-teman mau membangun small bore tapi jalannya yang seperti tadi. Kayak gitu. Terus struktur bawah tanah, kondisi subsoil, kondisi permukaan tanah, saya kasih tahu aja semua data ini belum tentu bisa teman-teman melakukan ya. Maksudnya dapatkan. Baik teman-teman misalnya dalam tugas besar maupun teman-teman dalam konteks nanti gitu ya ketika udah bekerja menjadi seorang engineer gitu ya. Saya kasih tahu aja data kayak gini tuh belum tentu semuanya nih checklistnya tuh bisa 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 terchecklist gitu, bisa didapatkan gitu. Karena kondisi institusi pemerintah di kita gitu ya, mereka kadang datanya juga kurang lengkap gitu ya. Mereka kadang juga nggak tahu kalau misalnya udah dibangun ataupun belum dibangun, mereka nggak paham gitu di mana tempat yang udah dibangun ataupun enggak. Kadang data itu nggak komplit gitu. Jadi ya sebagai engineer ya teman-teman harus mencari tahu gitu ya. Kira-kira data ini gitu ya, kalau misalnya nggak ada bisa saya dekati lewat informasi yang mana gitu. Apakah harus saya cari sendiri alias saya ukur sendiri gitu ya. Mengukur itu juga pasti membuat cost tersendiri ya dari proyeknya, ataupun teman-teman misalnya bisa melihat dari daerah yang kira-kira sama. Misalnya pola penduduknya atau pola apanya gitu. Jadi bisa melihat yang kurang lebih kondisinya sama, bisa didekati dengan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya fisik mah rata-rata sih harusnya datanya kalau tadi saya bilang, kalau nggak kita minta ke institusi pemerintah, yang kedua adalah teman-teman ukur sendiri. Gitu. Rincian kondisi existing yang disambungkan dengan SPAB yang dibangun, gitu. Apakah sudah ada SPAB-nya atau belum ada sama sekali, gitu ya. Kalau belum ada sama sekali, justru mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal memikirkan, gimana nih, membayangkan kira-kira kalau misalnya beneran mau dibangun sistem terpusat seperti apa gitu. Misalnya masyarakatnya rata-rata udah pada punya tangki septik nih, berarti lebih enak kalau misalnya kita bikin entah itu small bore gitu kan atau shallow bore atau seperti apa, itu bisa teman-teman kreasikan sendiri dengan pertimbangan tentunya data-data yang didapatkan dari kegiatan survei. Nah ini kan kemudian lokasi jalan di mana, lembah ini pengaruhnya ke apa? Ya kalau misalnya teman-teman
daerahnya tuh agak konturnya macem-macem, ada lembahannya, berarti di daerah yang lembah kalau dibikin saluran perlu ada perpompaan kan ya, perlu ada perpompaan untuk membawa si air limbah dari elevasi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, gitu. Supaya sisanya nanti misalnya bisa mengalir secara gravitasi atau seperti apa. Terus gangguan tidak umum, gitu ya. Tadi ya mau itu dari dari kendaraan ataupun misalnya ada event, bukan event sih, misalnya daerahnya itu termasuk yang suka digunakan misalnya acara-acara yang eventual gitu sifatnya, dan itu juga bisa mengganggu gitu ya proses pembangunan maupun juga proses pengukuran gitu, dari pengumpulan data di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua ada pengembangan. Kira-kira daerah tersebut akan berkembang seperti apa? Teman-teman harus mempertimbangkan tren populasinya. Jadi saat ini berapa kira-kira penduduk existingnya, gitu ya, dicari datanya, mau itu lewat BPS, mau itu lewat wawancara, gitu ya, mau itu lewat perkiraan. Jadi kayak misalnya dari BPS kalian cari tahu, gitu ya, oh di RT ini ada sekian, gitu, dengan pertimbangan atau misalnya dengan pertimbangan misalnya di RT ini ada sekian kakak, gitu ya, ambil asumsi satu kakak itu minimal 4, gitu ya, kira-kira 4 orang karena kan bapak ibu anak 2 gitu, atau misalnya 4 sampai 5 orang. Kira-kira berapa nanti debit air limbah yang dihasilkan kayak gitu. Dan juga kepadatan di area pelayanan. Jenis pengembangan, apakah wilayahnya termasuk wilayah perumahan, apakah termasuk komersial, apakah termasuk industrial gitu ya. Karena akan beda jumlah air limbahnya. Ya teman-teman ngebangunnya buat residensial gitu ya. Buat pengembangan perkiraannya adalah jumlah penduduk yang menetap di situ, tapi ternyata kawasan tersebut nantinya dikembangkan gitu ya, yang sebelah sana jadi kawasan industri, maka nggak cocok gitu ya, karena biasanya debit industri itu jauh lebih besar dibandingkan debit perumahan kayak gitu. Jadi harus tahu kawasan ini tuh nantinya gitu ya, walaupun misalnya perumahannya masih kecil gitu ya, masih sepi, nantinya di masa depan akan dikembangkan jadi kawasan apa. Nah, data ini bisa dilihat di RT RW. Dokumen namanya RT RW. Rencana tata wilayah. Nah, itu coba cari biasanya itu open source karena itu dokumen pemerintah yang harusnya bisa diakses oleh semua orang. Nah, kayak gitu ya. Di situ ada petanya, biasanya paling umum sih data yang sering dicari apalagi dalam proyek ya. Petanya itu seperti apa, nanti dilihatin kawasan aliran sungai di mana gitu ya. Misalnya daerah A, B, C gitu ya, ini tuh akan dikembangkannya tujuannya kemana gitu, itu akan diperlihatkan di dokumen tersebut. Kemudian kuantitas dan kualitas air limbah dari kontributor industri dan juga lokasi outlet. Maksudnya kalau misalnya nanti gitu ya ada dekat juga gitu ya dengan misalnya kawasan industri gitu. Salurannya kan kalau misalnya industri ya harus terpisah ya daripada dari saluran untuk yang residensial gitu, atau untuk perumahan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman membangunnya dari industri ya berarti industri apa aja yang terkait kayak gitu. Dan juga lokasi outlet alias di mana gitu ya daerah, intinya gini, kita kan akan membawa suatu limbah dari suatu daerah A gitu ya, sebut saya daerah layanannya, kemudian nanti masuk ke IPAL gitu ya, dan juga dari IPAL nanti masuk ke suatu badan air, ya kan. Nah, kira-kira badan airnya itu yang akan menerima di mana gitu, dan IPAL-nya itu akan berlokasi di mana. Karena nggak mungkin kita cuma bikin saluran aja, tapi kita nggak tahu ujungnya di mana. Tuh, jadi kita harus tahu juga komunalnya masih berjalan, masih digunakan, dan apakah masih rutin gitu ya penyedotannya, atau ternyata ada kerusakan atau misalnya diperlukan suatu perbaikan dari kondisi fasilitas existing supaya nantinya bisa menunjang sistem yang akan dibangun. Kemudian ada perencanaan dan pengembangan daerah dari institusi pemerintah, tadi sudah disebutkan, lokasi jalan, bandara, taman, daerah industri di masa depan. Nah, ini juga penting ya, bandara. Karena ya bandara itu kan
apa namanya, untuk transportasi ya, itu sangat perlu dipertimbangkan kalau misalnya kita bikinnya salah-salahan atau kayak gimana gitu. Berarti kan akan gimana ya? Ya jangan sampailah misalnya bikin mau itu saluran drainase, mau itu saluran air pembuangan gitu rusak yang nantinya akan mengganggu aktivitas tadi ya transportasi atau penerbangan di bandara tersebut. Kan itu sangat nggak diharapkan. Bandaranya banjir gitu kan, jadi nggak bisa apa namanya semua penerbangan delay. Gitu. Itu kan sangat memberikan kerugian ekonomi yang besar ya untuk daerah gitu, untuk perusahaan yang apa namanya yang berkaitan juga dan juga daerah industri di masa depan. Kapasitas dan kondisi SPAB saat ini serta saluran drainase. Nah, ini terutama saluran drainase existing ini sangat penting untuk sistem tercampur. Gitu. Walaupun misalnya nanti kalian apa namanya surveinya untungnya bareng ya. Walaupun misalnya nanti teman-teman nggak berencana untuk bikin saluran yang tercampur gitu, misalnya oh nggak Bu saya mau salurannya saluran air limbah aja, nggak perlu ada apa namanya jadi combine sewer system gitu ya. Jadi saluran drainase sendiri dibikin desainnya gitu ya, saluran air limbahnya sendiri. Ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Karena penting juga teman-teman untuk memperhatikan, oh kira-kira karena tadi ya ada kemungkinan filtrasi air dari overflow atau apa sih overflow storm gitu. Dari air hujan yang masuk ke dalam pipa pembuangan ataupun dari pipa dari air tanah yang akhirnya masuk berinfiltrasi kepada saluran. Jadi itu termasuk faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, ini terkait politik, jadi batasan administrasi itu penting ya. Batasan administrasi provinsi, mau